Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam latihan fisika pada episode ketiga atau video ketiga. Kita masih membahas listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Jika antara A dan C pada rangkaian ini terdapat beda potensial 120 volt, maka beda potensial antara A dan B berapa volt. Tapi ingat di sini dalam grafiknya atau gambarnya menggunakan R bukan angka ya. Maka kita harus hati-hati ya bahwa AB adalah seri dengan paralel R dengan R. Maka dengan demikian, RS-nya ya, ini kan seluruhnya rangkaian seri sebenarnya. Satu seri, dua paralel. Ini dua paralel namanya. Maka dengan demikian RS-nya sama dengan R ditambah R dibagi dengan N. Ini praktisnya ya. Demikian efektifnya. Kenapa? Sejenis atau identik. Maka yang diparalel adalah dua. Maka dengan demikian ya, maka R ditambah R dibagi 2. Maka ini 2/2. Maka ketemunya adalah 3/2R. Seluruhnya ini 3/2R. Maka I sama dengan V dibagi RS. Ya, maka dengan demikian ya, I sama dengan V-nya 120 ya, dibalik ini ya, 2/3R. Maka ketemunya adalah I-nya 80 dibagi R dalam satuan ampere. Ini seluruh arusnya. Karena di sini rangkaian seri, maka arusnya sama, beda potensialnya yang berbeda. Maka dengan demikian VAB sama dengan I yang ini dikalikan dengan RAB. RAB yang ada hanya R. Maka dengan demikian VAB sama dengan 80 bagi R dikalikan dengan R. Maka ketemunya 80 volt. Nah, mudah kan? Cari dulu mana yang paralel, mana yang seri. Kemudian pada seri arusnya sama, beda potensialnya berbeda. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 2. Nah, besar hambatan pengganti rangkaian ini adalah berapa ohm? Ini rangkaian paralel kan itu. Identik sama-sama 4 ohm. Kita lihat pembahasannya ya. Maka N-nya sama dengan 4, R-nya identik 4 ohm. Maka dengan demikian berapakah RP-nya? Maka RP sama dengan R dibagi N. Sama dengan 4/4. Sama dengan 1 ohm. Silakan dengan cara lain untuk membuktikannya. Yang penting ketemunya adalah 1 ohm. Jadi jawabannya yang A. Kita lihat pada soal nomor 3. Dari gambar rangkaian di bawah ini maka ya, besar hambatan penggantinya berapa ohm? Ini beda ya sekarang ya. 3 ohm, 6 ohm, 12 ohm. Kan itu. Maka sekarang kita lihat ya. Maka RP-nya sama dengan berapa? 1/RP, 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Maka 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/12. Dibuat penyebutnya per 12. Maka 4 ditambah 2 ya, ditambah 1 ditambah 1. Ini 6, ini 8. Jadinya 8 seluruhnya. Maka RP-nya adalah ketemunya 3/2. 12/8. Ini dibagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. 3/2 ohm. Jadi jawabannya
yang C. Kita harus hati-hati dalam menentukan penyebut supaya lebih mudah dan sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Perhatikan rangkaian hambatan pada gambar berikut. Hambatan total dari ketiga resistor. Yang depan paralel, yang satunya seri. Maka dengan demikian kita ngambilnya berapa? RS-nya 2P, kan itu. 2P dengan satu seri. Maka dengan demikian, ya, yang paralel itu sama saja 2 kali 3, kan itu. 2 kali 3 dibagi 2 ditambah 3 ditambah 2. 2 kali 3, 3 ditambah 2. Maka ditambah dengan 4 yang ini. Itu namanya digabung secara langsung. Jadi sekali-kali kita demikian. 2 kali 3 dibagi 2 tambah 3. Maka dengan demikian adalah berapa? Ini adalah 6 dibagi dengan 5. Kan itu. Maka dengan demikian, ya, ini adalah 4, ini 5. Maka 20/5 kan ya. 20/5 jadinya ini. 20/5 sama dengan 4. 20 tambah 6. 26/5. Ketemunya 5,2 ohm. Jadi jawabannya adalah yang E. Mudah sebenarnya, yang penting kita bisa melakukan mana paralel, mana serinya. Sekarang kita lihat pada soal nomor 5. 4 buah hambatan yang nilainya masing-masing R dirangkai menjadi 4 jenis rangkaian berikut. Mana yang memiliki nilai gabungannya R? Jadi masing-masing R gabungannya adalah R. Maka dengan demikian kita bahas satu persatu nilainya, mana yang R-nya sebagai R penggantinya, ya, terhadap masing-masing R. Gambar 1. Gambar 1 adalah rangkaian seri. 1 seri 2P 1S, kan itu. Yang paralelnya adalah R/2. Itu udah jelas karena cuma 2 yang di paralel. Ikuti koefisien ini masing-masing, ya. Maka menjadi 5R/2. Ini 2/2, ini 2/2, 2 tambah 2 tambah 1, 5/2. Berarti tidak sesuai dengan R, kan itu. Sekarang gambar kedua. 2P 2P. Ini adalah R/2 R/2, kan gitu. Nah, 2P 2P. Maka ya, R/2 ditambah R/2. Maka 1 tambah 1 2, bagi 2 1, hasilnya R. Berarti gambar 2 sesuai nilainya R, ya. Berarti A, B, dan E gagal, kan itu. Maka tinggal C dan D, kan itu. Maka dengan demikian kita lihat pada gambar 3. Gambar 3 2 seri, ya. 2 seri, ya. Maka dengan demikian, maka karena menjadi rangkaian paralel, dikalikan aja 2R, ya. Seri yang pertama adalah N kali R, maka 2R. Yang kedua juga sama, 2R dikalikan 2R dibagi 4R. Itu. Berapa hasilnya? R, kan itu. 4 dibagi dengan 4. Itu. Ya, masih ada R. R kuadrat dibagi R masih ada R. Maka jawabannya adalah gambar 2 dengan gambar 3. Yaitu C. Kita lanjutkan pada yang keempat. Harus dijawab yang keempat, ini harus diteliti, ya. Maka RP-nya sama dengan 4P. Atau paralelnya, maka dengan demikian R dibagi N, maka R dibagi dengan 4. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Itu. Kita lihat pada soal nomor 6. Juga ada 4 buah hambatan yang masing-masing nilainya 3 ohm. Akan tetapi agar hambatan penggantinya sama dengan 3 ohm, susunan hambatan yang benar dari A sampai E yang mana, kan itu. Ya, itu cara memahami soalnya.
R1, R2, R3, R4 sama dengan 3 ohm. R penggantinya 3 ohm. Yang benar yang mana? Kan itu. Maka dengan demikian kita lihat gambar A. Gambar A itu RS ya, 3P 1 seri kan itu. Maka dengan demikian pada paralelnya adalah R dibagi dengan N. R-nya adalah 3, yang di paralel 3 dibagi 3 1 jadinya. Ini 1 ya. Maka ditambah dengan seri. Maka dengan demikian RS-nya sama dengan RP ditambah dengan R. Ini 1 ditambah 3 menjadinya 4. Berarti salah. Gambar A tidak sesuai karena harus 3 ohm. Ya. Kita lihat gambar B. Sama enggak gambar B dengan gambar A? Sama. Cuma dibalik arahnya. Maka ini juga hasilnya 4 ohm. Jadi gambar B tidak sesuai. Gambar C. 4 seri. N-nya sama dengan 4. Maka dengan demikian N dikalikan R. 4 dikalikan 3. R-nya adalah 3. 12 ohm. Tambah tidak sesuai. Ya, yang C. Karena terlalu besar. Kemudian kita ambil yang D. Ini adalah paralel. Maka dengan demikian 4P. N-nya sama dengan 4. R-nya harganya 3 masing-masing. Maka dengan demikian R dibagi dengan N. 3 dibagi 4. Ketemunya 3/4. Seharusnya yang diambil 3. Ini tidak sesuai. Mungkin yang E. Sekarang kita lihat yang E. Ini adalah 2P, 2P. Kan itu. Kan ya. Berarti RP1 sama dengan RP2. Maka R dibagi dengan N. R-nya 3. Yang di paralel 2. Maka 3/2 ohm. Jadi ini 3/2. Ini juga 3/2. Maka RS-nya adalah RP1 ditambah RP2. 3/2 ditambah 3/2. Sama dengan 3 ohm. Jadi yang sesuai gambar yang benar adalah yang E. Itulah cara menyelesaikan persoalan-persoalan pada soal nomor 6. Kita lihat pada soal nomor 7. Jika VAB 15 volt, maka besarnya daya pada hambatan 2 ohm. Ya. Kita lihat rahasianya ini. Ya. Ini 10 dikalikan 5, 50. Maka ini juga 10 dikalikan 5, 50. Maka dengan demikian R pada 2 ohm dayanya seharusnya tidak mempengaruhi dari kiri dan kanan. Maka dengan demikian, maka rangkaian pada gambar tersebut ya merupakan jembatan Wheatstone dalam keadaan seimbang. Nah, 10 kali 5 sama dengan 10 kali 5. Maka tidak ada arus pada 2 ohm. Artinya dayanya sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Ya, kita harus perhatikan seperti ini ya. Ini kalimatnya dipahami ya. 5 kali 5, 5 kali 10 ya. 10 kali 5 sama-sama 50. Berarti arusnya tidak melewati 2 ohm. Artinya demikian. Soal nomor 8. Nah, maka arus yang mengalir pada hambatan 20. Ini adalah rangkaian paralel. Hambatannya apa? Maka dengan demikian tegangannya sama. Kan gitu ceritanya. Ya. Maka pembahasannya, maka tegangan pada 30 ohm menjadi ya, 30 ohm adalah 4 ampere. Maka dengan demikian V sama dengan, nah ini V-nya di sini. V sama dengan I30 kali R30 ya, yang ini. Maka dengan demikian 4 dikalikan 30 sama dengan 120 volt. Berarti seluruhnya ini 120. Kan itu. Maka dengan demikian tegangan paralel itu sama. Maka dengan demikian I20 juga sama dengan V dibagi R20. Maka 120 dibagi 20 ketemunya 6 ampere. Jadi jawabannya yang D. Kita harus ingat pada rangkaian paralel arusnya beda, tegangannya sama. Kan itu. Ya. Itulah keseluruhan dari 1 sampai 8.
Semoga kita bisa mencari cara efektif sehingga cepat selesai mengerjakannya. Dan mudah soal-soal pada listrik arus searah. Selalu semangat belajar, selalu semangat belajar, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.